Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan membahas PDF yang Ibu berikan minggu lalu beserta soal-soalnya. Tapi ini kita bahasnya sedikit-sedikit dulu aja ya. Yang jenis-jenis entalpinya mungkin nanti akan Ibu gabung dengan video yang Ibu akan kirim hari Selasa depan. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai hukum pertama termodinamika yang menghitung energi dalam dengan rumus delta S sama dengan Q plus W, di mana Q adalah jumlah kalori yang diserap ataupun yang dilepaskan, sedangkan W adalah kerja. Banyaknya panas yang diserap atau dilepaskan dalam suatu reaksi disebut panas reaksi. Nah, pelajaran mengenai panas reaksi ini itu dibahas dalam materi kalorimetri. Nah, untuk menghitung kalorimetri biasanya kita melakukan praktikum. Praktikum di sekolah menggunakan alat yang bernama kalorimeter. Nah, nanti di slide ini ada Ibu berikan contoh gambar kalorimeternya biar kalian tahu. Nah, di dalam materi kalorimetri itu terjadi dua keadaan. Kalau keadaan yang pertama itu adalah keadaan dalam volume tetap yang dinamakan isokorik, dan yang keadaan kedua dalam tekanan tetap yang dinamakan isobarik. Nah, ini tergantung dari posisi kalorimeternya. Ada yang wadahnya terbuka dan ada yang wadahnya tertutup. Pertama kita akan membahas mengenai kalor pada volume tetap atau isokorik. Pertama mengenai isokorik atau volume tetap. Kenapa volumenya tetap? Karena wadahnya tertutup. Seperti kalau kita masak air, pancinya tertutup berarti tidak ada uap yang keluar, seperti itu. Nah, karena wadahnya tertutup berarti tidak terjadi perubahan volume atau delta V-nya sama dengan 0. Nah, karena delta V sama dengan 0, apapun yang dikalikan dengan delta V berarti hasilnya tetap 0. Seperti P kali delta V hasilnya itu 0. Nah, sedangkan W itu ternyata kan min P kali delta V. Karena semuanya nilainya 0 berarti W-nya juga nilainya 0. Karena W-nya nilainya 0 tidak ada kerja. Nah, kalau untuk rumus hukum pertama termodinamika yang delta S sama dengan Q plus W, karena W-nya sama dengan 0 berarti bisa diabaikan kan? Makanya turun rumus delta S sama dengan QV. Nah, kenapa QV berarti menandakan Q dalam volume tetap. Nah, untuk satuan kemarin masih banyak beberapa yang salah satuannya, atau mungkin karena ngeliat di PPT Ibu juga kan kemarin beberapa ada yang salah. Nah, kilojoule itu berarti dia udah dikali 1000. Kalau misalkan di awalnya hasilnya ribuan tapi satuannya joule, kalian boleh ubah jadi kilojoule tapi dibagi 1000 seperti itu. Jadi delta E itu satuannya bisa kilojoule atau joule, begitupun dengan Q. Inilah contoh alat kalorimeter boom yang dipakai dalam pelajaran kalorimetri. Nah, masih dalam materi isokorik, karena wadahnya tertutup berarti tidak ada pertukaran panas ke lingkungan atau keluar sistemnya. Nah, sehingga Q reaksi sama dengan min Q kalorimeter. Nah, untuk menghitung Q kalorimeter itu bisa dengan menggunakan rumus C kalori dikali delta T. Nah, untuk C besar itu kalian kan suka ketukar ya. C besar itu adalah kapasitas kalornya, kalorimeternya. Kalau C kal berarti kapasitas kalorimeter. Sedangkan kalau C kecil itu adalah kalor jenis. Jadi berbeda, satuannya pun akan berbeda. Nah, untuk menghitung Q kalorimeter itu bisa dengan menggunakan rumus langsung C kalorimeter atau kapasitas kalorimeter dikali delta T. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada dikasih tahu kapasitas kalornya, berarti kalian harus menghitung kapasitas kalornya dengan cara mengkalikan massa dikali kalor jenisnya, begitu. Jadi sebenarnya sama aja rumusnya kayak yang kemarin, cuman biasanya di soal ada yang dikasih tahu langsung nilai kapasitas kalor di si kalorimeternya. Nah, ini untuk satuannya Q masih dalam satuan kilojoule atau joule. Kapasitas kalorimeter itu satuannya kilojoule per Celsius. Delta T-nya bisa Celsius bisa Kelvin, massa itu bisa kilogram atau gram. Nah, C yang kecil atau kalori jenis itu satuannya joule per kilo. Ini salah juga nih. Harusnya kilojoule per kilogram dikali Celsius atau joule per gram kali Celsius. Selanjutnya materi mengenai kalor pada tekanan tetap atau isobarik. Nah, untuk isobarik tekanan tetap wadahnya terbuka. Jadi perbedaannya kalau volume itu volume tetap itu wadahnya tertutup, tapi kalau tekanan tetap itu wadahnya terbuka. Nah, wadah terbuka itu juga W-nya bernilai 0. Kenapa? Karena ingat kan tadi rumus W itu sama dengan min P kali delta V. P-nya itu tekanan,
V-nya itu volume. Jadi kalau misalkan di sini kan delta P-nya yang 0 karena tekanannya tetap. Nah, kalau misalkan delta P-nya 0 dikalikan dengan V ya sama aja, hasil tetap 0. Makanya kerjanya juga nilainya tetap 0, jadi diabaikan. Jadi rumusnya tetap delta E sama dengan Q P, Q dalam tekanan tetap. Untuk satuannya masih sama seperti yang tadi ya. Nah, untuk isobarik tekanan tetap yang wadahnya terbuka, ada pertukaran panas ke lingkungan. Jadi kalau tadi kan tidak ada pertukaran panas, kalau ini ada pertukaran panas, jadi panasnya keluar dari sistemnya. Nah, jadi rumusnya Q reaksi sama dengan min Q sistem plus Q kalorimeter. Nah, tapi nilai Q kalorimeternya itu sangat kecil biasanya, maka suka diabaikan. Kadang kemarin juga kan di yang soal PR juga ada kan yang Q kalorimeternya ternyata 0 gitu. Nah, berarti itu diabaikan. Jadi rumusnya Q reaksi sama dengan min Q sistem. Untuk menghitung Q sistem masih sama rumusnya C sistem dikali delta T. Kalau tadi Q kalorimeter berarti C kalorimeter dikali delta T. Nah, untuk mencari C-nya juga sama, massa dikali kalori jenisnya. Kalau di sini Q sistem berarti kalori jenis di sistemnya. Bisa air, bisa zat yang memang jadi fokus pengamatan. Nah, untuk satuannya juga masih sama ya, seperti yang isokorik. Nah, untuk contoh soal yang pertama, suatu industri makanan mengakui bahwa makanan cuci mulut untuk diet memiliki kalori kurang dari 10 kalori per sajian. Nah, di sini seorang ahli kimia akhirnya membuktikan itu dengan cara menaruh sepotong makanan tersebut dalam kalorimeter boom. Jadi kenapa ditaruh di kalorimeter boom? Jadi di sini dia membuktikan dengan mengkondisikan si kalorimeter boomnya itu seolah-olah seperti perut kita. Kalau kita mengkonsumsi makanan itu akan dicerna melalui reaksi pembakaran di dalam tubuh, makanya jadi tenaga seperti itu. Nah, sama ini di kalorimeter boom itu juga seperti itu, dikondisikan seperti pembakaran di dalam tubuh, makanya membakarnya juga dengan oksigen di sini. Nah, jika kapasitas kalorimeternya sekian dan suhu bertambah sekian, apakah pengakuan industri tersebut benar? Nah, kita buktikan. Terus di sini kenapa diketahuinya itu min Q sistem sama dengan Q kalorimeter, karena kan sebelumnya ada persamaan Q reaksi sama dengan min dalam kurung Q sistem ditambah Q kalorimeter, ya kan? Nah, sebenarnya di sini masalah ini tuh sudah merupakan pembuktian dari Q reaksi. Nah, karena Q reaksinya sama dengan min kurung buka Q sistem ditambah Q kalorimeter, jadi yang si Q sistem dan Q kalorimeter itu kita pisah-pisah. Sebenarnya kan itu gabungan dari min Q sistem ditambah min Q kalorimeter kan. Kalau kalian tulis nih, kalau kalian bingung ya dengar penjelasan ibu, kalian tulis di buku. Terus tulisnya itu min kurung buka Q sistem ditambah Q kalorimeter kurung tutup. Nah, sebenarnya min itu kan punya Q sistem dan punya Q kalorimeter kan. Jadi kalau kita keluarkan dari kurung, min Q sistem ditambah min Q kalorimeter. Nah, karena mereka itu kalau digabung menjadi Q reaksi, tetapi kalau dipisah salah satunya itu pindah ruas, pindah ke sebelah yang sama dengan. Jadi nanti hasilnya itu jadi min Q sistem, min Q sistem sama dengan Q kalorimeter. Karena sebelumnya min Q pindah ruas kan jadi plus kan. Jadi min Q sistem sama dengan Q kalorimeter. Nah, dari situlah kenapa rumusnya jadi min Q sistem sama dengan Q kalorimeter. Nah, terus sebenarnya juga kalian kalau memahami suatu soal itu untuk mengerjakannya itu bisa dengan, kan kalau kita ngerjain soal itu ada diketahui, ditanya, dijawab. Itulah fungsinya diketahui, ditanya, dijawab itu. Jadi kalau kita sudah melihat soal, kita sudah bisa menentukan apa saja sih yang diketahui dalam soal tersebut, kita bisa menggunakan semua yang diketahui di dalam soal itu untuk dikerjakan. Misalkan kayak gini. Yang di sini dikasih tahu kapasitas kalorimeter atau C kalorimeternya. Itu besarnya 8,151 kJ per Kelvin. Nah, terus ditambah lagi suhu bertambah sebesar. Biasanya kan kalau di soal itu suhu bertambah dari A ke B, ya kan? Berarti itu nanti hitung T2 dikurang T1-nya. Nah, kalau ini suhu bertambah sebesar berarti dia udah berwujud delta T. Nah, berarti kalau kalian udah diketahui C kalorimeter, terus sudah juga diketahui delta T, berarti ketahuan itu mencari Q kalorimeter. Jadi tanpa kalian memahami yang tadi, Bu saya masih bingung tuh yang min Q sistem kenapa jadi Q kalorimeter, itu bisa kalian gunakan alternatif lain dengan
memanfaatkan apa yang diketahui di soal, seperti itu. Nah, jadi kita udah tahu kan sekarang berarti kita menghitung kikalorimeter. Nah, menghitung kikalorimeternya ya seperti rumus yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kikalorimeter itu sama dengan C kalorimeter dikali delta T. Karena udah ada semuanya di soal ya tinggal dikali aja. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai kikalorimeternya itu adalah 40,24 kilojoule. Nah, tadi kita baca lagi di soalnya itu adalah kurang dari 10 kalori. Jadi memiliki kalori kurang dari 10 kalori per sajian. Nah, sedangkan 1 kalori itu bernilai 4,184 kilojoule. Kalau misalkan 10 kalori berarti tinggal dikalikan 10, hasilnya 41,84 kilojoule. Nah, tadi berarti kan si suatu industri itu mengaku kurang dari 10 kilokalori. Nah, kita dapatnya memang 40, kurang dari 41. Berarti pengakuan suatu industri makanan tersebut adalah benar. Nah, untuk PR nomor 1, sebanyak 1,435 gram naftalena dibakar dalam kalorimeter boom. Akibatnya suhu air meningkat sebesar 5,67 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter adalah 10,17 kJ per derajat Celcius, hitunglah kalor pembakaran naftalena. Nah, di sini kalian harus menghitung Ki reaksinya karena di sini ada reaksi pembakaran. Nah, yang ditanya adalah hitunglah kalor pembakaran, Ki dari pembakaran atau Ki reaksi. Nah, kita bisa menghitung Ki reaksi itu dengan yang persamaan Ki reaksi sama dengan min Ki kalorimeter. Kenapa yang min Ki kalorimeter? Karena sudah dikasih tahu kan itu kapasitas kalorimeternya. Tadi kan Ibu juga sudah ingatkan kalau apapun yang diberikan di dalam soal itu bisa kalian gunakan. Nah, karena di situ dikasih tahunya adalah kapasitas kalorimeter, berarti di sini kalian mencari Ki kalorimeternya terlebih dahulu. Nah, pertama tentukan C kalorimeternya yaitu 10,17. Tentukan delta T-nya, kalian harus tahu. Jadi tentukan itu maksudnya tuliskan yang diketahui C kalorinya berapa, delta T-nya berapa. Nah, baru hitung Ki kalorimeternya. Jadi untuk A dan B udah ada di soal ya, jadi nggak perlu dihitung lagi. Nah, yang C hitung Ki kalorimeter dengan rumus C kalorimeter dikali delta T. C kalorimeter atau kapasitas kalorimeter sudah ada di soal yang 10,17 kJ per derajat Celcius. Tinggal dikali dengan delta T-nya yaitu 5,67 derajat Celcius. Nah, bisa didapat hasilnya, bisa dibulatkan juga menjadi 57,66 kJ. Nah, terus yang D tentukan Ki reaksi. Nah, karena Ki reaksi sama dengan min Ki kalori, ya berarti tinggal yang tadi Ki kalorinya itu dinegatifkan menjadi negatif 57,66 kJ. Nah, sebenarnya sampai sini betul. Tapi kemarin kalian ada beberapa yang nanya, Bu, berarti massa gramnya itu tidak terpakai dong gitu. Sebenarnya terpakai. Kalian sebenarnya harus ubah dulu yang Ki reaksinya itu satuannya tadinya kan kilojoule. Nah, kalian ubah menjadi kilojoule per mol seperti itu. Jadi nanti massanya bisa diketahui. Sebenarnya sampai yang Ki reaksinya yang min 57,66 kilojoule itu sudah betul. Nah, tapi kalau misalkan nanti ditanya berapa kalori pembakaran naftalenanya, nah berarti kita ubah tuh. Nah, kita gunakan yang diketahui masanya. Nah, cara mengubah konversi kilojoule menjadi kilojoule per mol, ya di sini Ibu kurang tambahin. Nah, caranya itu dengan Ki reaksi sama dengan min 57,66 kilojoule per 1,435 gram dikali massa atom relatif dari C10H8. Nah, ini kalian dengarkan dulu nanti di grup chat WhatsApp nanti Ibu kirimkan fotonya yang dimaksud penjelasan Ibu ini seperti apa tulisannya. Nah, di situ cara mengubahnya itu nanti min 57,66 kJ per massanya dikali massa atom relatifnya dari naftalena yang punya rumus molekul C10H8. Nah, nanti didapatkan hasilnya Ki reaksinya itu adalah min 5143,19 kJ per mol. Jadi sudah berubah dari kilojoule menjadi kilojoule per mol. Di situ menggunakan massanya. Sekarang belajar mengenai perubahan entalpi atau delta H.
Ada banyak cara untuk menghitung perubahan entalpi sesuai yang diketahui kalau di dalam soal. Nah, entalpi sendiri adalah panas reaksi pada tekanan tetap. Awalnya rumusnya, kenapa pengertian seperti itu? Karena awalnya pada rumusnya itu adalah entalpi sama dengan energi ditambah tekanan dikali volume. Nah, namun saat P-nya tetap berubah, karena P-nya tetap berarti yang lain yang berubah. Delta H jadi delta H, E jadi delta E, dan V jadi delta V. Jadi delta H sama dengan delta E plus P kali delta V. Nah, delta E kan kita sudah tahu ya, Q plus W, sedangkan P kali delta V itu sama dengan min W atau kerja. Nah, jadi nanti tinggal kalian masukkan ke rumus, jadi W-nya habis. Jadilah delta H sama dengan Q pada tekanan tetap atau QP. Nah, cara yang kedua itu menghitung dengan persamaan PV sama dengan N kali R kali T. Nah, ini digunakan dalam kondisi gas ideal. Nah, jika delta H sama dengan delta E plus PV, berarti si PV-nya itu yang tadi delta N kali R kali T itu bisa kita masukkan ke rumus yang delta H sama dengan delta E dikali PV. Jadi P dan V-nya itu diganti dengan delta N kali R kali T. Jadilah rumus delta H sama dengan delta E ditambah dalam kurung delta N dikali R dikali T. Cara ketiga menghitung dengan perubahan entalpi, yaitu H akhir dikurang H awal atau H1 dikurangin H2. Rumus ini kelihatannya sederhana, tapi dalam penggunaan rumus ini kita harus bisa menentukan terlebih dahulu mana yang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, reaksi eksoterm itu ciri-cirinya H awal atau entalpi yang awal itu lebih besar daripada entalpi akhir, sehingga membuat delta H-nya bernilai negatif atau lebih kecil daripada 0. Nah, ini terjadi saat sistem melepas kalor, membuat kalor sistem berkurang, makanya negatif. Jadi sebelum yang awal atau sebelum reaksi itu lebih besar daripada H atau entalpi setelah reaksi. Sedangkan untuk reaksi endoterm, H awalnya justru kebalikannya, lebih kecil daripada H akhir. Nah, inilah yang membuat delta H-nya bernilai positif, seperti itu. Jadi dia bertambah. Nah, kalau bertambah dia bernilai positif berarti dia lebih besar daripada 0. Untuk contoh soal selanjutnya, sejumlah 100 ml HCl yang mempunyai molaritas 0,05 direaksikan dengan 100 ml NaOH dengan molaritas 0,05 juga dalam kalorimeter sederhana. Suhu awal larutan HCl dan NaOH adalah sama, yaitu sama-sama 22,5 derajat Celcius, dan suhu akhirnya sebesar 25,86 derajat Celcius. Nah, di sini kita disuruh menghitung perubahan kalor atau entalpi untuk reaksi tersebut jika diketahui kerapatan atau massa jenis, dan massa jenisnya itu 1 gram per mili, dan kalori jenis larutannya itu sebesar 4,184 joule. Nah, di sini untuk masanya kalian harus ubah dari yang mili ke liter. Jadi yang milinya nanti yang satuannya 100 mili itu bisa digunakan juga, yang diubah ke liter juga nanti akan digunakan untuk menghitung mol. Nah, di sini masanya kan masing-masing 100 mili diubah ke liter menjadi 0,1 liter. Nah, sedangkan T1-nya udah kelihatan 22,5, sedangkan T2-nya 25,86. Nah, untuk kalori jenisnya 4,184 atau biasanya ada yang menemukan 4,2 ya, dan kerapatan airnya atau massa jenis airnya 1 gram per mili. Nah, yang pertama kita hitung dulu jumlah molnya, baik HCl atau NaOH. Nah, untuk menghitung mol itu dengan rumus volume dikali kemolaran, namun volumenya itu harus dalam satuan liter. Nah, jadi diketemukan 0,005 mol dari masing-masing zat. Nah, yang kedua kita tentukan jumlah mol yang akan digunakan. Nah, kalau dia berbeda berarti ambil yang kecil kan, tapi kalau dia yang sama ya ambil aja salah satu, yaitu 0,005 mol. Nah, yang ketiga kita hitung massa totalnya. Nah, untuk mengubah dari mili ke gram dengan rumus volume dikali kerapatannya atau massa jenis dari larutan tersebut atau zat tersebut. Nah, baru gunakan yang 100 mili. 100 mili dikali 1 gram per mililiter, seperti itu. Jadi nanti milinya habis, tinggal satuannya gram. Nah, jadi yang satu HCl ketemu 100 gram, yang NaOH juga ketemu 100 gram, jadi 200 gram. Jadi massa totalnya adalah 200 gram. Selanjutnya hitung perubahan suhu atau delta T dengan rumus T2 dikurang T1. Ketemu 3,36 derajat Celcius.
Nah, selanjutnya kalian bisa menghitung Q system dengan rumus M kali C kali delta T. M-nya itu adalah massa total yang 200 gram tadi, sedangkan delta C-nya adalah 4,184 atau 4,2 joule per gram kali derajat Celcius. Baru delta T-nya yang tadi kalian hitung 3,36 derajat Celcius. Jadi ketemu Q systemnya itu adalah 2,81 joule. Nah, yang di PDF sebelumnya kan kilojoule ya, itu salah, harusnya joule. Nah, ini udah betul. Selanjutnya kita menghitung Q reaksinya. Nah, kita lihat persamaan yang sebelum-sebelumnya, Q reaksi itu sama dengan min Q system. Kenapa Q system yang dipakai? Tadi kan kita sudah tahu ya kalau ini kalori yang diserap oleh larutan, sedangkan larutan itu adalah sistemnya. Berarti kita pakai yang Q reaksi sama dengan min Q system. Nah, karena tadi kita udah cari Q systemnya yaitu 2,81 joule, berarti tinggal diminuskan. Jadi min 2,81 joule. Nah, ingat jumlah mol yang tadi kita pakai yang kita cari kan dua-duanya kan 0,005, berarti kita pakai salah satu 0,005 mol. Jadi ini yang min 2,81 joule ini itu untuk entalpi reaksi di 0,005 mol. Nah, sedangkan kalau kita menghitung untuk 1 molnya berarti 0,005-nya itu kita hilangkan dengan cara membaginya. Jadi min 2,81 joule dibagi 0,005 mol. Ketemulah entalpi reaksi dalam 1 mol. Nah, untuk nomor 2, di sini pencampuran 100 ml larutan HCl 2 molar dan 100 ml larutan NaOH 1 molar menyebabkan kenaikan suhu dari 25 yaitu T1-nya menjadi T2-nya 31,5. Nah, kalian udah dikasih tahu di situ kalau kalori jenis airnya atau C airnya itu adalah 4,2, kapasitas kalorimeternya itu 0 berarti diabaikan, dan massa jenis airnya atau kerapatan itu 1 gram per mililiter. Dan tentukan entalpi reaksi untuk 1 mol. Ini caranya sama seperti yang sebelumnya. Saat kita sudah menuliskan apa saja yang diketahui, di sini ada volume HCl, NaOH, molaritas HCl dan NaOH, T1, T2, massa jenis air, massa jenis larutan dan kalori jenis larutannya air. Nah, disuruh itu entalpi reaksinya. Nah, pertama kita hitung mol HCl sama dengan yang sebelumnya dan mol NaOH sama juga dengan yang sebelumnya. Nah, karena hasil perhitungan molnya berbeda, jadi di sini kalian harus gunakan yang nilainya lebih kecil. Jadi karena tadi mol HCl itu 0,2, sedangkan ini 0,1, berarti kalian gunakan yang 0,1 yang lebih kecil, seperti itu. Nah, baru kalian hitung massa larutannya sama seperti yang sebelumnya, massa larutan 1, massa larutan 2. Nah, terus hitung massa totalnya yaitu 200 gram. Nah, hitung delta T-nya juga pasti kalian udah bisa. Dan Q larutannya MC delta T tinggal dikaliin, bisa pakai yang joule, bisa diubah ke kilojoule. Nah, karena di sini persamaan Q reaksi sama dengan min Q larutan atau min Q system. Nah, berarti tinggal diminkan saja. Jadi min 5,46 kilojoule. Nah, untuk reaksi 0,1 mol berarti udah langsung ketemu. Sedangkan untuk reaksi 1 mol, entalpi reaksi 1 mol itu tinggal kalian bagi dengan 0,1 molnya ya, untuk menghilangkan yang 0,1 mol tadi. Pokoknya sama seperti penjelasan di contoh soal untuk yang nomor 2 ini. Untuk yang nomor 3, di sini Anda memanaskan 25,64 gram zat padat, berarti ini massa zat padat. Lalu ada suhu awal zat padat itu T1. Untuk zat padat adalah 100 derajat Celcius. Lalu dimasukkan ke dalam air, berarti massa airnya 50 gram. Lalu di sini suhunya berubah, suhu airnya berubah dari, berarti ini T1 air 25,10 derajat Celcius menjadi T2 airnya 28,49 derajat Celcius. Nah, dari kemarin kalian bingung terus, Bu, T2-nya si zat padat berapa gitu kan. Nah, ini kan zat padat dimasukkan ke dalam air kan. Nah, jadi suhu akhir itu adalah suhu campuran. Jadi suhu untuk si yang zat padat dan suhu airnya kayak gitu. Jadi untuk suhu air berubah menjadi 28,49, begitupun untuk suhu yang zat padatnya seperti itu. Jadi T1-nya itu adalah 100, T2-nya untuk zat padat adalah 28,49, sama seperti T2-nya air. Ini mohon maaf yang diketahuinya itu agak kepotong, Ibu nggak tahu tadi pas konversi kenapa jadi kepotong begini. Nah, intinya kalian udah tahu ya, kemarin kan banyak nanya, yang banyak bingungnya itu kalian yang di delta T zatnya ya. Nah, sekarang jadi udah tahu delta T zatnya berapa. Nah, terus tinggal dimasukkan ke rumus yang Q reaksi sama dengan Q kalorimeter.
Nah, tinggal diubah aja kan, setiap Q itu bernilai MC delta T kan. Punya M sendiri, C sendiri, delta T sendiri. Nah, berarti di sini kalau kemarin kan di PDF tuh salah ya. Ada yang bilang, "Bu, itu harusnya delta T zat bukan delta T air yang dibawa." Iya, betul. Nah, di sini sudah Ibu perbaiki. Terima kasih ya, Nak. Jadi di sini yang min Q system sama dengan Q kalorimeter itu bisa kita keluarkan karena kita cari C zatnya atau C sistemnya, berarti kita keluarkan yang si C zat padatnya atau C sistemnya. Jadilah persamaannya rumusnya min M air dikali C air dikali delta T air per M dari zat padat dikali delta T zat padat. Tinggal dikali terus dibagi, hasilnya jadi 0,387 Joule per gram kali derajat Celcius. Nah, untuk soal nomor 4 atau soal terakhir ini sebenarnya sama aja dengan soal-soal yang sebelumnya. Sebanyak 1,92 gram ECH3OH. Berarti M zatnya ya dalam kalorimeter membuat suhu air T1 air 25, T2-nya 29,2. Jika kapasitas kalorimeter berarti C besar ya. C kalorimeter adalah 10,4 kJ per derajat Celcius. Hitunglah kalor pembakaran CH3OH dalam 1 mol. Nah, ini bedanya kalau yang sebelum-sebelumnya itu molnya itu ngitung dari volume dikali kemolaran. Sedangkan kalau ini pakai massa dibagi dengan massa atom relatifnya. Jadi massanya sudah ada, massa atom relatifnya itu yang mR. Nah, tinggal massa dibagi mR. Nah, ini bedanya cuman yang di menghitung molnya ya. Diketahui T1-nya sekian, T2-nya sekian, masanya 1,92, kapasitas kalorimeternya itu adalah 10,4, massa atom relatifnya 32. Terus dicari dulu molnya dengan massa dibagi massa atom relatif. Nah, 1,92 dibagi 32 sama dengan 0,06 mol. Nah, itu nanti yang digunakan untuk mencari 1 molnya, entalpi dalam 1 mol. Nah, seperti biasa hitung dulu delta T-nya. Selanjutnya kita mencari kelarutan dengan M kali C kali delta T, ketemu 33,86 Joule. Nah, Q reaksi sama dengan min Q larutan atau min Q sistem, berarti dinegatifkan saja. Nah, harusnya ini satuannya Joule ya, bukan min 33,86 kilojoule. Harusnya min 33,86 Joule. Nah, ini entalpi reaksinya juga salah, harusnya entalpi reaksi untuk 0,06 mol, yaitu min 33,86. Berarti untuk 1 molnya tinggal dibagi. Min 33,86 dibagi 0,06. Hasilnya itu harusnya negatif 564 Joule per mol. Untuk catatan yang beberapa petunjuk tadi yang nggak Ibu cantumkan di sini di dalam video ini, nanti akan Ibu kirimkan lewat WhatsApp. Dan untuk yang salah yang harusnya 0,06 mol ini juga nanti akan Ibu kirimkan lewat WhatsApp. Terima kasih.